Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji dan syukur kita kembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam teruntuk buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, dalam menyusuri perjalanan hidup kita ini, tentu kita selalu berupaya dan berusaha serta berikhtiar agar selalu langkah kehidupan kita ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sehubungan dengan itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, terhindarkanlah kami dari siksaan api neraka. Ini salah satu doa yang terdapat dalam Al-Quran. Ayat ini juga turun berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Salah satu doa yang selalu dimohonkan oleh Rasulullah di saat beliau melaksanakan ibadah haji dan umrah, ya doa yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini barangkali tidak akan tertinggal oleh kita di saat kita menyelesaikan rangkaian ibadah solat kita, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Dalam kondisi-kondisi tertentu juga kita selalu bermohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Namun persoalannya adalah kebaikan dunia apa yang kita minta kepada Allah itu. Jangan-jangan kita hanya sebatas meminta kepada Allah agar Allah menganugerahi kita, agar Allah memberikan kita kebaikan di dunia ini. Tapi kebaikan apa yang kita minta itu? Kita meminta kepada Allah tapi tidak tahu apa yang sesungguhnya yang kita minta itu. Hanya sebatas kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan apa yang kita minta kepada Allah itu? Maka sekaitan dengan itu, apa yang disampaikan oleh para mufassir, kebaikan yang kita minta kepada Allah itu dalam hal kaitan dengan dunia, kebaikan dunia itu yang pertama adalah iman. Karena dengan kekuatan iman yang ada dalam diri kita masing-masing, karena dengan dorongan iman itulah kita mampu untuk melaksanakan segala sesuatu yang Allah perintahkan dalam kehidupan dunia ini, dan juga apa yang Allah larang dalam kehidupan kita ini. Tapi permohonan kita itu bukan hanya sebatas iman dalam artian adalah apa yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu. Setiap Allah ingatkan dengan awal ya ayyuhallazina amanu,
itu selalu ada tuntutan untuk melaksanakan amal soleh. Karena memang tuntutan iman itu adalah amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu selalu dituntut untuk melaksanakan amal soleh. Karena konteks iman di situ masih dalam bentuk apa? Kata kerja. Artinya kita yang melaksanakan amal soleh itu belum konsisten. Keistiqomahan kita mungkin barangkali dalam kondisi-kondisi tertentu. Artinya kita yang bermohon kepada Allah kebaikan dunia itu, iman kita itu bukan lagi dalam konteks itu, tapi bagaimana supaya beralih meningkat kepada mukminun. Karena kalau sudah mukminun itu menunjukkan sifat orang-orang yang beriman itu sudah terjaga dalam kehidupannya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman juga. Amanu orang beriman juga. Tapi kalau masih amanu, itu masih berpeluang untuk dipengaruhi oleh ruang dan waktu dalam kehidupannya. Amanunya itu belum konsisten. Amanunya itu yazid wa yanqus. Dalam kondisi tertentu dia dekat kepada Allah. Dalam kondisi tertentu dia jauh kepada Allah, dari Allah. Tapi kalau dia sudah tahap mukminun, orang yang beriman juga, tapi konteksnya mukminun itu sudah dalam konteks iman yang sudah istiqomah. Karena Allah sudah ingatkan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi yang kita doakan kepada Allah itu kebaikan dunia itu, bagaimana kita supaya berusaha berikhtiar agar menjadi orang yang mukminun, tidak hanya sebatas amanu lagi. Lalu kebaikan yang berikutnya yang kita minta kepada Allah itu adalah afiyah. Kalau afiyah itu selalu kita kaitkan dengan kesehatan jasmani kita, yang menopang kita untuk beraktivitas dalam kehidupan kita, apapun jenis aktivitas kita, bertanikah, berdagangkah, pegawai, segala macam, itu selalu ditopang oleh kesehatan tubuh kita. Tanpa kesehatan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lalu yang afiyah itu seperti apa? Mata dikategorikan sehat kalau dia bisa melihat. Telinga dikatakan sehat ketika dia mampu mendengar. Tapi kalau mata yang sehat tadi diperlihatkan ke tempat-tempat maksiat, itu bukan afiyah lagi. Matanya sehat tapi tidak afiyah. Matanya itu tidak mampu menghalangi dia untuk terjerumus kepada perbuatan dosa. Sehat matanya, bisa melihat, tapi diperlihatkan kepada hal-hal yang tidak tepat, diperlihatkan kepada tempat-tempat maksiat, matanya tidak afiyah. Telinga sehat, mampu mendengar, tapi didengarkan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nah, yang kita mohonkan kepada Allah seperti itu. Kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu hendaknya mampu menghantarkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kebaikan yang berikutnya yang kita mohonkan itu adalah rezeki. Allah sudah jamin setiap makhluknya di atas dunia ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, sudah dijamin oleh Allah. Tapi kita disuruh apa? Wa bataghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Dengan mencari karunia Allah, Allah akan berikan kita karunia-Nya itu. Ada orang yang sudah menerima gaji setiap bulan sekian, gajinya per bulan, diterima dari tempat dia bekerja.
kondisi tertentu, karena dia orangnya rajin, orangnya ulet, orangnya segala macam, pimpinannya memberikan tip, memberikan kelebihan dari gaji yang dia terima setiap bulan itu. Nah, hendaknya kita bisa seperti itu. Allah sudah jatah rezeki kita hari ini berapa, kita tidak tahu. Allah yang maha tahu. Tapi bagaimana supaya dia bertambah? Tentu sesuai dengan bagaimana kita berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana tuntunan-tuntunan Allah itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, kebaikan yang kita mohonkan itu adalah istri yang salehah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu bisa menjadi musuh dalam kehidupanmu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Orang yang terdekat bagi suami adalah istri. Bagi istri, siapa yang terdekat dalam hidupnya? Suami. Tapi kenapa dalam kondisi tertentu berakhir di sidang peradilan? Yang bersatu itu ternyata suatu saat bisa menjadi musuh. Untuk menjadi istri yang solehah tidak akan bisa ujuk-ujuk begitu saja setelah menikah langsung dia menjadi istri solehah. Belum tentu. Perlu diperhatikan semenjak saat akad nikah itu sudah mulai, bahkan semenjak dia remaja sudah dipersiapkan dia bagaimana nanti menjadi istri yang solehah. Suatu hal yang penting Bapak dan kaum muslimin sedang jamaah. Di saat akad nikah ini kadang-kadang calon istri ini kondisinya dalam keadaan berhadas besar, tapi masih dilangsungkan juga akad pernikahan. Ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Karena yang diperhatikan apa? Oh, ditanya kapan keluarganya bisa pulang kampung untuk melaksanakan undangan segala macam walimah. Dilihat kapan kuahnya bisa, tapi tidak diperhatikan apakah kondisi calon istri ini di saat akad nikah dia datang bulan atau tidak. Tidak diperhatikan. Kalau dinikahkan di saat seperti itu, sekalipun rukun dan syaratnya tidak ada, tapi akan mempengaruhi perjalanan dia bagi seorang istri. Bagaimana akan menjadi seorang istri yang solehah. Yang terakhir yang kita doakan kebaikan dunia itu adalah anak yang soleh. Doa yang akan diterima oleh Allah adalah salah satunya setelah kita kembali kepada Allah adalah doa anak yang soleh, bukan doa anak yang pandai berdoa. Banyak anak yang pandai berdoa tapi tidak menunjukkan dirinya sebagai anak yang soleh. Mudah-mudahan doa-doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah, kebaikan di dunia ini, mudah-mudahan kita selalu berupaya untuk selalu berikhtiar, berusaha untuk memperoleh iman yang kuat, afiah, rezeki yang halal dan thayyibah, istri yang solehah dan anak yang soleh. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.